Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok soal D, yaitu tentang perancangan sistem informasi zakat pada Baitul Mal XYZ berbasis web, akan mempresentasikan pada kali ini. Pertama adalah latar belakang. Pengelolaan zakat memerlukan sistem informasi yang aman, transparan, dan profesional agar pelayanan dapat berjalan optimal. Zakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia dengan potensi mencapai 217 triliun rupiah, namun yang terrealisasi masih sangat kecil. Baitul Mal NCD sebagai lembaga amil zakat masih melakukan pengelolaan data secara manual menggunakan Word dan Excel sehingga berisiko kehilangan data dan menyulitkan pemantauan penyaluran zakat kepada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari pembuatan sistem informasi berbasis web. Yang pertama ada mempermudah pengelolaan data muzaki dan mustahik. Terus juga meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan zakat, serta mendukung proses transaksi zakat secara terkomputerisasi dan menyajikan laporan zakat secara cepat dan tepat. Itu adalah analisis kebutuhan. Yang pertama adalah software, sistem operasi, Windows teknologi. Yang kedua adalah hardware, server, prosesor minimal Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB. Selanjutnya adalah komputer klien, prosesor minimal Core i3, RAM 4 GB. Perangkat terjaringan, router, dan koneksi internet. Perangkat output adalah printer. Selanjutnya adalah brander, administrator sistem, amil zakat, manajemen baitul mal, muzaki atau donatur, developer sistem. Oke, selanjutnya ada desain sistem dari sistem informasi zakat. Yang pertama ada sistemnya yaitu berbasis web yang terintegrasi zakat Baitul Mal. Terus juga menggunakan metode SDLC. Itu ada selanjutnya ada database menggunakan MySQL dengan tabel seperti amil, jenis zakat, transaksi zakat, mustahik, dan penyaluran zakat. Yang ketiga ada user interface yaitu responsif dan mudah digunakan dengan ada fitur login, dashboard, from metode pembayaran, terus juga transaksi pembayaran dan bukti pembayaran. Selanjutnya adalah use case diagram. Di sini adalah administrator akmil zakat. Nah, dia mengolah pengguna, data muzaki, data mustahik. Selanjutnya adalah validasi pembayaran, penyaluran zakat, buat laporan, lalu logout. Ini adalah manajemen. Dia bisa lihat laporan, monitoring zakat. Ini ada manajemen dan muzaki. Dia bisa registrasi atau login, transaksi donasi, cek status pembayaran. Selanjutnya ada activity diagram. Pertama activity diagram dari keseluruhan, yaitu dapat mengakses web, terus login atau registrasi menggunakan username dan password. Setelah itu ada verifikasi akun, admin atau amilnya. Setelah itu verifikasi akun juga bisa membuat laporan. Terus juga dari buat laporan ini bisa dikelola data zakatnya. Nah, dari buat laporan ini bisa menyalurkan dana zakat. Dan setelah melakukan proses yang tadi bisa memvalidasi transaksi. Setelah itu lihat laporan dari transaksi yang tadi dan selesai. Activity diagram dari ambil zakat yang pertama ada proses login, terus juga dapat mengolah data muzaki, kelola data mustahik atau penerimanya, terus validasi pembayarannya, input penyaluran zakatnya, siapa aja, terus juga dibuatin laporannya, dan yang terakhir logout. Selanjutnya adalah activity diagram. Di sini adalah login registrasi, lalu isi data pribadi, habis itu pilih jenis donasi, terus input nominal, lakukan proses pembayaran, lihat status transaksi, lalu logout. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama itu ada muzaki atau donaturnya. Di sini dia bisa melakukan login. Nah, dari sistem ini menampilkan login atau username dan password. Setelah itu ada memvalidasi atau membenarkan password atau tidak supaya bisa masuk ke selanjutnya. Dan Amil itu bisa melihat info zakat. Setelah itu Muzaki juga bisa melakukan pembayaran dan Amil juga bisa melihat metode pembayaran atau pembayarannya. Setelah itu melewati dua tahap tadi tersimpan data transaksi. Nah, dari data transaksi ini masuk ke database. Setelah itu tersimpan data transaksinya, zakat bisa dibayarkan. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah kelas diagram.
Eh, yang pertama adalah Muzaki. Primary key-nya adalah ID Muzaki, nama dan alamat. Nah, itu adalah Mustahik. Primary key ID Mustahik, nama dan alamat. Itu adalah transaksi. Primary key ID transaksi, ID zakat, jumlah tanggal bayar, etc. Itu adalah Amil. Primary key ID Amil, nama, nomor HP, dan username. Selanjutnya adalah kepala Baitul Mal. Primary key-nya ID kepala, nama, nomor HP, dan username. Selanjutnya adalah transaksi. Primary key-nya adalah ID transaksi, ID zakat, jumlah, dan username. Selanjutnya adalah laporan. Primary key di laporan, ID transaksi, tanggal, dan keterangan. Selanjutnya ada database dari sistem informasi zakat. Yang pertama ada database dari user, ada field, tipe data, size, dan keterangan. ID user ini menggunakan tipe data integer dan size-nya itu 11 dan menjadikan ini sebagai primary key dari database user. Dilanjutkan dengan nama, menggunakan tipe varchar, size-nya 100, keterangannya itu nama lengkap dari user. Username juga menggunakan tipe data varchar, size 50. Nah, ini sebagai username untuk login, selanjutnya password, tipe datanya masih sama, dan size 255 ini sebagai password atau akses untuk loginnya. Di sini ada Reno, role, menggunakan tipe data enum. Nah, ini sebagai admin atau amil yang manajemen Muzaki nanti. Terus ada nomor HP menggunakan tipe data varchar, CS15, alamat menggunakan tipe data teks, dan create atau date menggunakan tipe data datem sebagai tanggal dibuatnya data atau proses transaksi. Yang kedua ada Muzaki, ada field, tipe data, size, dan keterangan. ID Muzaki menggunakan tipe data integer dan size-nya 11 menjadikan ini sebagai primary key dari database Muzaki. Di sini juga ada ID user, tipe data yang sama, menggunakan size yang sama juga sebagai foreign key atau istilahnya ini yang second apa ya, second key-nya. Terus ada pekerjaan, bukan pacar, saya sesatu sebagai pekerjaan dari Muzaki, penghasilannya, terus menggunakan tipe data desimal dan saya ini 12. Yang terakhir ada ini, statusnya menggunakan varchar, terus tipe data 20 aktif atau tidak aktif. Dan selanjutnya di sini adalah amil zakat. Ada field name, tipe data, size keterangan. ID amil, tipe data integer, size 11, primary key, ID amil. Uh, Field name, ID user, integer, size 11, parents key, ke tabel user. Jabatan, varchar, size 50, jabatan amil. Tanggal bergabung, date, di sini size tidak ada, tanggal bergabung. Selanjutnya adalah jenis zakat. Ada field name, tipe data, size keterangan. ID jenis zakat, integer 11, primary key, ID jenis zakat, nama zakat, varchar, size 50, zakat fitrah, mall, dan lain-lain. Dan lain-lain. Selanjutnya adalah field name dari keterangan, tipe data teks, dan penjelasan zakat. Selanjutnya ada database dari transaksi zakat. Yang pertama itu ada ID transaksi menggunakan tipe integer dengan size 11 dan menjadikan primary key dari database transaksi zakat. Selanjutnya ada ID Muzaki, tipe data yang sama, size sama, dan sebagai foreign key dari uh, ke Muzakinya gitu. ID Amil, Amil, tipe data sama, size sama, menjadi foreign key dari database Amil ID jenis zakat. Terus tipe data sama, size sama, jadikan foreign key ke jenis zakat. Terus ada tanggal zakat menggunakan tipe data date, size tidak ada, jumlah zakat menggunakan data desimal, size 12,2, jumlahnya terangannya. Metode pembayaran menggunakan tipe data varchar, size 30, ini sebagai apa ya, pilihan untuk melakukan pembayaran. Yang terakhir dari status menggunakan tipe data varchar, size 20, ini statusnya sudah selesai atau belum. Yang keenam ada database dari Mustahik, sama berisikan ada field tipe data, size, dan keterangan. Yang pertama ada ID Mustahik, tipe data integer, size 11 sebagai primary key dari database
mustahik. Terus berlanjutnya ada nama menggunakan tipe data sama, size 100, terus ada kategori, varchar, setelah itu ada size 50, ini bikin miskin atau dan lain-lain gitu kategorinya. Terus ada alamat menggunakan tipe data teks, size tidak ada, ini alamat dari mustahik. Nomor HP menggunakan varchar, size 15, dan keterangannya untuk nomor HP. Dan selanjutnya yang terakhir adalah database penyaluran zakat, eh, field name, tipe data, size, keterangan. Hari penyaluran, tipe data integer, size 11, primary key ID penyaluran. Field name, ID transaksi, integer, size 11, foreign key, transaksi zakat. ID mustahik, integer, size 11, foreign key mustahik. Tanggal salur dengan tipe data date, size tidak ada, tanggal penyaluran. Jumlah salur tipe data desimal dengan size 12,2 jumlah disalurkan. Nah, yang terakhir adalah keterangan tipe data teks, size tidak ada, keterangan catatan. Selanjutnya ada interface dari login dan juga dashboard. Yang pertama ada gambar interface dari login, yaitu ada di sini mungkin logo, terus nama dari websitenya, dan di sini ada pilihan yaitu login Muzaki yang berisikan username dan juga password untuk dimasukkan. Dan ini ada tombol untuk login supaya bisa lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada tampilan dari dashboard setelah melakukan login. Di sini mungkin ada informasi zakatnya kayak em, minimal zakat itu berapa, terus jenis-jenis zakat, terus ada artikel dan juga edukasi tentang zakat. Dan di sini juga ada pilihan menu dari dashboard, informasi zakat, bayar zakat, riwayat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah di sini adalah pembayaran zakat dan zakat dibayar. Nah, di sini adalah dari tampilan dari pembayaran zakat mal, ada pilih jenis zakat, metode pembayaran. Metode pembayaran bisa menggunakan bank atau e-wallet, dan di sini adalah ringkasan yang perlu dibayarkan. Dan di sini adalah eh, transaksi yang sudah dibayar. Nah, di sini adalah nomor transaksi dengan nama, zakat, metode pembayaran, dan waktu transaksi, total dibayarnya. Dan sini bisa diunduh dengan PDF. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.